band tuh mana datang apa enggak, nungguin lama. Janjian sama bandnya tuh apa ya? Si Mati. Mana orangnya? Si Mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Oh iya, ada orangnya ya? Jadis. Benjol ya? Oh, Majis. Yoi. Benjol apaan ya? Benjil berkumis. Oh iya, ini podcast ya? Dapur bicara ini mulai podcast lagi. Wih. Itu tuh sama yang ngajakin untuk podcast tuh. Siapa? Nggak datang ini, gue tungguin dari tadi. Siapa orangnya itu? Inisialnya B lah. Oke. Kayaknya Jadi- lagi sibuk deh. Sibuk dia kayaknya tuh. Lagi ada event. Nah ini mulai lagi untuk dapur bicara nih podcast dari semua genre musik. Apapun itu silakan. Dan sekarang akhirnya jadi juga si Mati. Nah gue penasaran nih. Ini besi mati, kenapa besinya mati? Atau mati sih? Kenapa sih besi mati itu? Simple. Artikulasi dari bahasa bakunya death metal. Besi mati, death metal. Besi metal, death mati. Besi mati. Besi mati. Bahasa baku kan. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya, Jis. Kalau mengikuti arti terjemahan yang benar, Hah? logam mati kan. Death metal. Oh. Logam mati. Yes. Logam itu besi kan. Hah? Logam mulia. Logam mulia bisa, ferro bisa gitu kan. Oke. Kita ambil besi. Oh besi ya? Besi. Besi. Biar lebih mendalami lah. Besi mati. Death metal. Nah itu yang bikin namanya siapa tuh? Gua. Sesimpel itu aja. Oh, kenapa besi mati? Kalau untuk kenapa besi mati, simple itu aja. Jadi gini, Simple. awalnya kalau kita bicara dari awal nih kenapa ada besi mati nih, Jis. Hah? Si Babi ini komunikasi, si Benjol ini komunikasi ke gua, ngajakin main coba untuk hardcore kalau bisa itu aja deh. Nu metal. Ya, ini metal saat itu. Tahun? Itu 2009. 2009 itu ya. 2009. Itu lagi hype-nya kan nih metal kan. Dia ngajakin gua kayak gitu. Gue bilang, gue nggak mau, gue nggak suka musik itu dulu. Dengan idealismenya segala macam lah, gue nggak suka. Gue bilang, Jol, karena mendingan kita main death metal. Ada siapa lagi nih, Rap? Ada si Kemot. Orang pertama nih, Kemot. Akhirnya bener nih, kita diskusi, Benjol main ke rumah gue, kita nongkrong sama si Kemot. Nah, bentuklah band. Nama bandnya itu awalnya Benjol yang ngasih nama. Apa, Jol? Abomination Reborn. Yes. Karena Suffocation. kita tuh tergila-gila banget sama Suffocation. Yes, dulu itu. Oh, jadi, saya pernah denger juga tuh. Iya. nah, jadi kayak bandnya Doni, Funeral Inception Iya. kan. Nah, jadi judulnya Judulnya si Suffocation. Suffocation. Betul, kita jadi Cuma itu cuma kepake di satu kali acara. Itu kita pertama kali main di Januari 2010 di Pemalang. Di Gor Kridango. Yang itu. Abomination Reborn. Abomination Oh, Reborn, gitu. kita pakai nama. Begitu kita lihat di flyer, tulisannya Abomination Reborn. Reborn. Abomination Reborn. Ribbon pita. That's why kita langsung kita gak cari deh, ganti deh. Ya. Ribet. Akhirnya si Arab sama si Kemot, ya ketemulah namanya Besi Mati. Lucu sih, ya unik. Gue bilang jadi ini jadi salah satu branding menurut gue ya. Jadi orang tuh termindset Besi Mati, Death metal. death metal. Yes. Nanti ngambilnya unik ya. Yes. Jadi ke situ simpelnya Simpel itu aja. Oh. Sesimpel itu aja udah. Nah terus itu dari tahun berapa tuh? 2009. 2009 berarti itu berapa orang tuh? Berapa itu? Dulu awalnya ini dulu berempat. Dulu vokalnya itu si Rizal drummer ASTS. Tapi dua kali nggak tahu lah berapa kali latihan gue lupa. Tapi dia nggak sempat manggung sih ya. Nggak sempet manggung. Jadi emang pertama-tama berhenti itu gue di bass, si Kemot gitar, Gue drum. si Arab drum, vokalnya si Rizal STS, drummer STS. Cuma pas begitu kita mau manggung di Pemalang, di Brebes, di Tur Jawa Tengah lah. Tur Jawa Tengah 2010, akhirnya kita bertiga aja jadinya. Ya. Gue jadi sambil vokal. Siapa aja tuh bertiga? Gua bass vokal, Arab drum, Kemot gitar, Kemot garis hitam. Oh. Nah, Kemot garis hitam. Itu jadi orang bertiga. itu orang-orang pertama kali Besi Mati itu.
tiga nama itu. Jalan terus ya. Berjalan terus. Jalan terus. Sering waktu sampai ada kita punya mini album lah. Tahun berapa tuh? 2013. Yes. 2013. Kenapa bikin ini? Karena saat itu kan pasti sih biaya sebenarnya Jis yang saat itu Jis. Kita mau bikin konsep DIY. Dan Karya itu berapa waktu itu? Sebelum akhirnya bikin ini tuh udah berapa? lagu kita sebenarnya 11 lagu ada Jul ya? 11-12 lagu sih ada. Ada, tapi yang udah bener-bener matang satu Yang udah matang yang makanya kita rekord ya 6. Kenapa 6? Jadi balik lagi ke sana. Itu pun kita butuh waktu ya Sabtu Minggu. Itu jujur aja recording itu nggak pakai duit kita. Hasil penjualan kaos Besi Mati. Yes. Oh, Jadi kita jual merchandise. Kita jual merchandise banyak. Ya udah. Bersyukurnya orang-orang ini orang advertising gitu kan. Bisa nyetak CD, nyetak cover, apa segala macem. Yang akhirnya ya udahlah jadi album. Yes. Mini album lah 2013. Jadi bentukannya DIY, bener-bener DIY. hasilnya dari jual itu akhirnya buat rekaman. Buat rekaman. Ya, sampai jadi produksi CD. Yes. Berapa piece? Alhamdulillah banyak banget. Banyak ya. Seingetan gue 200 piece kalau nggak salah. Lebih Seingetan mungkin gue ya. Karena jujur waktu itu kita sampai ngeprint sendiri stikernya ya. Iya. Masing-masing. Iya betul. Ara punya komputer, gue punya komputer, si Kemal punya komputer kan. Ngeprint manual. Ngeprint manual supaya di CD-nya itu kan Ada. stiker ya masing-masing gitu. Saking banyaknya yaudah kita bagi-bagi komputer kita printer masing-masing. Betul. Nah, kebetulan paling canggih dia masih Kemot printernya. Ya karena kan gue kerjaan gue. Jadi ya, karena gue di printer kantor gitu kan. Hasilnya kurang maksimal. Jadi basicnya kalian udah paham ya kan? Betul. Untuk ini buat Ya, nyetaknya ya, ya kan? sedikit sih udah Buat paham editing, lah. ya kan? Udah paham sedikit-sedikit. Yes, betul. Labelnya sendiri juga kan? Yes. 200 piece Yes, betul. burning ya? Burning kita mana? Burning, semua kita burning sendiri. Hasilnya gimana dong? Ya kalau hasil sih plus minus lah ya. Jujur waktu itu kita kopi sambil di mastering itu sama 2 orang ya. Salah satunya Igor Ekal sama Katel Room Track. Itu 2 orang itu yang bikin kita jadi bergairah. Tanda kutip nih. Iya. Tanda kutip nih bro. Jadi setelah selesai yang masih Katel udah di mixing segala macem, si Igor ini yang mastering sambil dia apa sih namanya di rendering ya mungkin ya. Kita copy ulang, akhirnya kita burning masing-masing komputer. Dulu masih PC ya. Ya, Masih PC masing-masing, masih di room gitu ya. Masih di room gitu. Itu 2000 sebenarnya 2012 sampai 2013 ya prosesnya itu. prosesnya. Cuma waktu itu kita ketunda banyak kendala sih ya. Akhirnya ya di 2013 ya bisa Nah, rekamannya berapa lama tuh? Lumayan. 2 hari. Sabtu Minggu. Iya, karena kita semi live. Oh gitu? Ya, vokal terakhir. Di mini album itu? Iya, betul. Sabtu Minggu di Studio 29. Yes. Oh, Sabtu Minggu. Dan alhamdulillah kita di review ya sama label luar siapa Jom? Oh, ini Magazine apa itu namanya lah? Lupa. Polandia. Gue juga lupa namanya apa ya. Ada tuh. Kita di review juga tuh. Iya, di review, benar, di review. Lah kalau di Google sekarang masih gue iya sih, ada tuh. gue bookmark lah, iya. Metal Chip ada, betul. Ya. Terus di DC ada. DC ada. Terus di Spirit Metal ada. Ada, lumayan. Aduh, band-band di Polandia itu gue juga lupa. Ya apalah. Kebetulan dulu orang Polandia itu temennya Igor sih. Ya, Oh. betul. Polandia itu temen Igor. Kayak dulu bikin majalah-majalah kayak model dulu lah Jis. Kayak Guerrilla Magazine, Ya. gitu-gitulah dulu. Extreme Post. Extreme Post ya bener, ya dulu kayak gitulah. Nah itu setelah itu jalan itu udah ada lagi atau ada lagi setelah mini album itu hari Kompilasi. sih. Ya. Kita cuma keluarin kompilasi. Kita gabung ada yang bareng sama band luar, United Underground. Itu dari Irlandia, dari Pakistan, dari Australia, dari Amerika, Malaysia. Singapura, Total berapa? 35 band. Termasuk Besi Mati. Kita yang merilis ulang di Jakarta. Itu. Jadi mereka gabungan di sana, mereka memasarkan, mereka ini kita kumpul, kita kebagian, jadi bikin tim dulu sama Rock Band ya. Rock Band, kita bagi-bagi, jadi kita yang promoin buat di khusus di Indonesia. Kebetulan waktu itu ada band dari Medan Ancam Mati.
Terus menurut gua ada band Lampung yang bagus yang sekarang masih eksis ya. Siapa? Lupa gua. Jemuran Kering ya atau iya. Jemuran Kering. Iya. Sampai sekarang masih eksis tuh band Lampung. Mana? Kalimantan tuh. Kalimantan ya? Kalimantan itu. Kalimantan ya. Berarti yang bikin kompilasi kalian dong. Iya, kita orang aja. Kita orang yang bagian di Indonesianya lah yang kolek. Tujuannya buat apa bikin kompilasi? Iya bikin fun aja mungkin bareng sama mereka itu. Band dari Irlandia itu namanya Warpat. Oh iya. Kenal pasti. Iya. Enggak. Dan jujur aja sampai sekarang dia kalau nge-DM gue nanyain, lu kenal sama orang-orang Hammer Sonic gak? Oh. Dia mau minta main di Hammer Sonic. Gue bilang kalau gue kenal gue udah minta main. Itu mah terlalu besar lah. Iya betul. Berarti setelah dari mini album kompilasi tahun berapa tuh? Kompilasi kita berturut-turut sampai 2015 lah. Itu kita banyak banget kompilasi. Dari yang ngeluarin si Tapok Fadihat dulu tuh. Ada juga. Terus yang dari Edelweiss juga. Ya. Dimensi Kematian ya kalau nggak salah ya. Yang dari Edelweiss juga. Bukan Indonesian Underground. Bukan apa. Gue lupa. Extreme Brutal Fest atau apalah lupa gue itu. Ya, apa ya? Gue juga lupa. Itu ada banyak itu. Ada banyak yang barengan sama dulu Sofism kayaknya belum ini ya, belum bercampur beragam band itu kalian mengambil death metal. Death metal. Unikannya apa? Unikan death metal. Iya. Supaya mereka terima atau dari kalian. Gimana sih? Bikin death metal emang susah apa gampang sih? Death metal ya. Death metal gampang-gampang susah sih. Iya. Soalnya kan lu bass. Sama gue lu gitar apa? Beda ya? Dulu bass sekarang gitar. Ya itu makanya. Ya karotet kita. Itu panjang nanti. Kita kan bisa mungkin gue bisa ceritainnya secara beralur gitu ya kan. Iya. Kenapa sih pilih death metal? Unik ya. Secara gak sengaja waktu gue bilang pengen ngebentuk bikin nu metal, di otak kita semuanya tiga-tiganya old school death metal. Iya. Tuh. Tiga-tiganya old school death metal. Kita tuh masih belum bisa terima yang waktu itu mungkin booming deathcore lah ya. Era-era 2010-an ke atas itu kan booming deathcore ya kan banyak banget lah. Sampai kita pernah manggung di daerah di cafe apa itu ditaruhnya malam jam 12. Loh kok jam 12? Kenapa emang? Iya karena abang death metal katanya. Di sini imo sama inilah gitu. Diskriminasi banget acara apa namanya? Dulu lah di Jakarta Selatan itu lagi tempat kecil Rossi. Oh iya betul Rossi Fatmawati. Rossi itu tempatnya gigs banget lah itu. Betul. Tapi sekarang udah keren kayaknya deh. Ya keren sih, semua juga keren. Tergantung kalian juga keren apa enggak. Ya. Dengan genre yang beda kan, apa yang membuat orang tuh membedakan ya? Yang membedakan dari banyak band death metal semua yang bikin beda apa? Ini makanya kan tiba-tiba muncul nih dari yang itu kan 2015 terus kalian juga nggak tahu lah itu hidup nyala lagi. Ya. Yang bikin beda apa tuh? Yang bikin beda dari kita. Untuk yang saat ini atau yang sebelumnya? Yang waktu itu. Jujur kita waktu itu speechless ya. Waktu kita mau demo ke Edelweiss, orang-orang Edelweiss itu langsung bilang, ini mah sisa kubur banget. Ya, loh kok sisa kubur? Kita sampai sendiri tuh. Lah kok enggak gitu, kita enggak menyamakan kita dengan sisa kubur. Album Karnak ya. Oh iya. Album Karnak, terus album sebelumnya inilah I Cry lah gitu ya. Ya era-era death metal penerangan gitu kan. Back to Vengeance ya, betul. Ujang bilang ini masih siksa kubur banget. Ya. Kita pun bilang, kok siksa kubur sih? Masa sih? Jang? Iya benar, ini siksa kubur banget. Oke, dari situ kita tetap yang membedakan ya old school. Old school ya? Old school aja. Karena mindsetnya kita gini loh. Susah ya ngomongnya Jis, kalau misalnya idealis kita tuh masih suka death metal gitu. Iya. Tapi kita juga jangan salah, gua benjol si Cemot lahir dari black metal. Semua dari black metal. Black metal, betul. Kita black metal. Sebelum gua di Besi Mati, ada band juga nih, Sahwat, gua dulu di black metal. Benjol ada Hero Brojo. Black metal juga. Black metal. Jadi kita tuh lahir dari black metal. Nah, dari black metal itu adalah keinginan saat itu tuh ya yang bikin gua terkesima sama death metal sih. Bang Ujang
Gue nonton di Jakarta Berisik apa Jakarta Bogor gitu, gue lupa, yang di Grogol. Berkuar. Abort Despisar ya gue. Dari sekian banyak band, cuma lihat dia yang berbeda tuh. Saat itu ya. Wih, bilang nih apaan lagi jenis musik ini? Yang gue tau kan black metal ya kan, yang tang nong gitu kan. Dengan konsepnya black metal gitu kan, udah satanik gitu lah. Ada satu sisi Bang Ujang Abort Despisar saat itu mainin, wih musik apaan nih? Beat cepet, kan pukulan ketukan ngeblast terus. Nah, itu punya ketertarikan gue pribadi saat itu. Akhirnya gue coba ngebangun, gue ngebentuk band di STM lah di sekolah lah. Ada nama bandnya Makroseista saat itu. Dari situ ya namanya di band SMA ya gitulah pasang surut lah. Nggak konsisten gitu kan, pasang surut. Akhirnya ketemu sama si Benjo. Makanya gue bilang kita gabungin sama si Kemot. Si Kemot ini kan gitarisnya gue di black metal. Gitu. Jadi ininya kita bertiga ya satu otak sebenarnya. Satu otak dia lobang beda-beda. Karena jujur pengertian kita pun juga mulut ini bapaknya. Ngeri gue dengernya. Kita pun masih sama ini ya, kayak gue jujur gue masih suka banget sama Obituary. Tapi Arab kurang suka sama Obituary. Ya kayak gitu. Gitu kan. Jadi kan kita gabungin nih. Di mix. Kita mix aja gitu. Ya mungkin karena old school ini zaman sekarang kayaknya udah agak terkubur ya menurut gue, Jis. Udah agak kependam dengan modernisasi ya. Yang akhirnya orang udah malas main old school lah. Itu menurut gue. Jadi uniknya kita masih konsisten di eksis di sana. Nah setelah itu kompilasi dibikin beberapa itu ada album belum ada. Itu kita patah. Kita patah. Karena 2015 itu menurut gua mengundurkan diri kan? Kemot mengundurkan diri. Dan momentumnya itu menurut gua yang bikin kita sorry ya Mot kalau misalnya lo dengerin ini Mot. Momentumnya itu pada saat kita mau manggung di Lampung, event besar loh. Iya. Event besar loh. 2 event besar di Lampung loh itu. Iya. Di malam itu juga kita mau berangkat ke Lampung. Kemot langsung bilang nggak bisa, gua nggak bisa. Patah kita di situ. Lah gua gimana dong ngomong sama panitianya gitu kan? Udah deal ya? Bedil dong kita. Kita 2 event loh. Kita 2 event di sana. Begitu Kemot gak bisa berangkat, ya nggak mungkin dong. Masa kita cuma berdua doang. Itulah makanya kita langsung ya Kemot mengundurkan diri habis itu. Nah terus gimana tuh? Kita punya sama panitia dari kalian tuh. Saat itu kita sama si Boyoy Kisos. Oh ya. Kita merger sama mereka kan. Iya. Kita dapat invitation-nya dari si Boyoy lah. Rekomendasi ke kita. Kita ngomong ke Boyoy begini gitu. Akhirnya Boyoy, udah nggak masalah. Nanti gue bilang, gue infoin ke mereka. Ya kayak gitulah intinya. Jadi kita soundingnya ke si Boyoy-nya. Boyoy untuk menjembatani kalian ke mereka. Iya betul. Penang Lampung. Tapi lu kalau nggak salah ada japri ke mereka kan Jul ya? Enggak, kan beda event yang sama Boyo sama gua. Oh yang satu lagi ada 2. Iya. Kita ada 2 sih ya, betul. Kalau yang dari panitia gua ini, dia langsung bikin statement ya mengecewakan gitu. Lu cancel di H-1 nggak fair. Iyalah. Nggak fair gitu loh. Langsung mereka bikin statement di Facebook waktu itu ya. Akhirnya ya gue minta maaf. Ya mau gimana, itu kan salah satu teknis juga menurut gue. Kalau misalnya nggak ada kurang personil 1, padahal kita waktu itu jujur masih on fire. Musim itu on fire. Iya, gue lihat tuh bukan itu di mana-mana. Tiap minggu kita pasti main. Kuningan, Cirebon, Brebes, Indramayu, Pemalang kita berapa kali? Iya. Bulungan juga ada tuh kalau nggak salah tuh. Ada Bulungan kita 2 kali. Nah terus sampai ke Surabaya. Yang acaranya si Eric Morgan Dry itu apa sih? Trendy Bangsat. Iya. Nah Trendy Bangsat. Itu nggak jadi tapi. Itu kita nggak jadi karena memang udah rentetan itu karena berhenti pas di Lampung. Betul. Oh, pas di saat lo naik banyak event Patah kitanya. Patah. Kurang kaki. tapi banyak tuh job buat kasarannya. Banyak. Istilahnya meskipun kita lebih banyak apa ya? Ya lu cuma dapat uang transport aja gitu loh. Lu cuma dapat capek, lu fun gitu lah. Ya, lu ada hasilnya, ada hasil gitu kan. Memuaskan kepada yang nonton atau kepada yang menyukai kalian. Iya kan, dong. Iya. Betul. Berangkai. Memang itu yang mulai tuh banyak yang menunggu. Itu sih ya menurut gua kehilangan momentum lah. Berarti setelah itu udah gitu dong Vakum enggak? Setelah itu kita nggak vakum. Kita reshuffle. Kita ganti habis-habis. Belum reshuffle belum. Kita dapat 2 gitaris karena gue langsung ngomong sama si Arab. Rap gue masih tetap mau balik konsep ke suffocation rap.
Gua tuh udah cinta mati banget sama Savo kan. Oke, gua rekrut Ajis Kripgor sama Baby Ice Test, Baby Fisher. Tapi itu cuma berapa kali latihan doang karena menurut gua nggak sinkron. Akhirnya gua pakai si Ajis, pakai bass. Vokal bukan gua lagi, si Jack John Terpardon. Ya itu nggak bertahan lama, Jis. Tapi kita ada berapa event ya? Oh itu lumayan banyak lah, lumayan banyak event ya. Dengan format yang itu 4. Berarti ganti-ganti nggak ada yang menghasilkan dong dari bentuk karyanya. Oh belum ada. Belum ada. Bahkan cuma yang demo lab doang itu kok. Iya betul. Bahkan kita sama sekali nggak sempat buat ngerekod pada saat kita ada karya baru. Ada Ajis Kripgor sama si Jack gitu. Karena itu udah lain konsep, udah jalur. Death metal modern banget. Kita jadi tuan rumah di rumah. Kita jadi tuan rumah. Dan akhirnya gue berani ngomong sama si Arab. Rap, ini udah jauh dari konsep Rap. Gue nggak suka Rap. Gue nggak suka main metal kayak begini Rap. Yang modern lu nggak suka. Gue nggak suka. Dan ternyata yang kita punya gitu lah. Iya. Banget gitu loh Jis. Dan ternyata dia nyambut. Oke, gimana caranya? Akhirnya kita ngobrol lah sama Jack sama Ajis. Ya udah mereka sepakat keluar. Ya saat itu gue langsung merevolusi. Gue mau balik lagi kayak dulu. Udah gue pegang gitar. Ya. Karena tetap dong. Karena kalau dia megang bass, jiwanya hilang. Jiwa yang kita mau bangun. Jiwa yang mau kita mau bangun hilang. Jantung kan di drum gitu kan. Tapi soul lu musiknya lu tuh ya di gitar gitu kan. Akhirnya gue gitar balik lagi sambil vokal dan ngerekrut si Dede. Ya. Tapi itu masih panjang ya. Itu masih panjang ya. Kita vakum tuh. Vakum. Kebetulan nih si 2015-16 dia kerja lu Bekasi tuh. Gua sibuk kerja waktu itu. Gua sibuk kerja. Yang jauh juga ya gitu ya. Dan waktu itu gua juga ngebasin siapa sih? Sama Ak juga kan. Gua Ak juga yang Greencore yang si cewek vokalnya siapa? Siapa mau Bloody Mortir. Iya. Bloody Mortir. Si Max ya, gua baru inget ya. Lo sebutin gue tanya. Iya, itu sama lagi on fire juga, Jis. Main di Jacklot gitu kan, terus main di event-event gede gitu. Ya, benar. Terus main itu ya? Benar. Iya, karena yang manajerin Muk. Paper Gangster. Muk kan manajerin. Jadi event gede semua main gitu kan. Muk sampai ngampirin gua. Lu cuma edisional di sini. Iya, gua cuma edisional. Kenapa, Muk? Tetep ya. Oh, nggak bisa gua bilang. Gua punya band yang berantakan. Karena gue sempet kelas sama dia nih, gitu kan, gak komunikasi sama dia. Iya, sama sekali. Sama sekali gue komunikasi. Kita juga sibuk kan. Mau gimana dong, ya kan nggak bisa juga. Gue sadar di situ. Gue nggak nyaman main di sini, gitu. Bukan soalnya. Ya udahlah, akhirnya gue rajuk nih. Rujuk gue nih. Rujuk nih masih Arab. Gue rujuk nih. Kata 3 itu. Keren dong. Gue rujuk nih masih Arab nih. Gue bilang, Arab lah. Dulu dibantu sama satu orang lah. Kalau menurut gue, ya dia jadi penjembatan penengah lah. Dulu Weng namanya Weng. Dulu si Weng itu ya benar-benar penjembatan gue sama si Arab lah. Dan akhirnya ya udah kita akhirnya bangkit lagi. Bertiga, basisnya itu si Dede. Tambah personil 1 Dede. Bangkit lagi. Dede jadi bass. Tahun berapa tuh? 2017. Sekarang 24. Panjang. Berarti udah bergantian lagi dong dari Torski gitu. COVID yang menggantikan kita. Ya, selain COVID. Karena COVID si Dede itu dia harus pulang ke Tasik. Oh gitu. Karena kondisi studio tutup dan dia nggak ada pemasukan apa-apa kan. Oh. Akhirnya dia pulang kampung ke Tasik. Kita stuck lagi. Kita stuck. Dan baru belum lama ini aja. Di sini nggak ada kopi, Jis. Kopi nggak ada, Jis. Kopi. Ya kebetulan tahun 2023 bangkit lagi nama personel baru. Nah ini nggak ada kopinya nih, gue bingung nih. Tadi nih. Emang ada kopi, Jis? Ada sih, nggak enak gue nggak ada. Iya lu ngopi sendirian. Masa ya sejoinan satu gelas? Gila. Gue kepikiran nih si Fajar mana? Jar nggak ada yang ngopi Jar. Ini gue makanya pas gue lihat itu ini udah berubah nih kayaknya ada yang ini kayak gue kenal ya. Jar kopi Jar nih rokok mana kita? Bang makanya gue mau cari
aja. Banget nih, ya kan? Nah, itu bro. Balik layar nongol sih. Gila. Oke dong bro. Serang. Makanya gue bingung nih, gue beda nih berlima. Berlima ya? berlima sekarang. Berlima. Fajar. Kenapa gak? Gue bingung nih. Lu nggak bawa rokok aja? Gue bingung ya kan? 2023 Jis. Inilah nama personil. Jadi Siapa aja? kalau untuk saat ini per 2023 Atta tetap di drum, gua tetap di gitar. Sebenarnya nambah satu dulu vokalis kemarin si Doyok buat Mardar. Oh iya. Terus gua langsung ngomong nih sama si Arap, menimbang dengan mental dan juga power kita yang udah menurun, apa nggak kita turunin tempo aja? Oke. Caranya gimana? Lebih old school. Ya lebih old school lagi, kita main slow. Konsep baru. Oke. Tapi gue mau tambahan satu gitar dan pakai bass. Oh gitu. Dia nggak mau tadinya. Udah, nggak bisa gue bilang. Lu gak bakal dapat feel lu kalau lu main slow, lu tetap bertiga, lu nggak bisa. Ada input output gitu ya. Iya. Lu nggak bisa kalau lu cuma main bertiga gitu. Kalau lu main speed, main vetus, ya kan? Itu udah beda cerita. Ngopi dulu. Biar adem. Iya dong. Kopi lu mana aja? Ada kopi. Kopi gue Oh di situ ya udah. Ini aja kopinya aja, merokok aja. Berarti tuh ada input outputnya akhirnya ini dong apa? Pokoknya mana aja. Tambahan lagi dong. Ini nggak gue siapin. Aman lah, akhirnya gue diskusi sama si Arab. Rap, si Pajar megang bass aja gimana Rap? Boleh. Sama satu lagi gitaris, siapa? Kita mikir gitaris. Kebenaran ada satu teman kita itu, Erin tuh udah lama vakum ya, dulu dia di Saklar. Dulu dia emang udah sempet lama vakum lah di band. Kebetulan pas main kita di acaranya Bucek kemarin, Royal Trot. iya pas kita lagi main kebetulan ada si Erin juga. Ya akhirnya si Arab lah yang lobby Erin. di lobby curhat. Awalnya curhat. Dia juga nih di lobby nih. Lu curhat, lobby beda ya, curhat ya? Enggak, kalau mau panjang tadi sih beda. Curhat. Kalau mau aja curhat. Sama gua Arab curhat. Curhatnya malam-malam. Sampai gue habis jadi. Nah, kenapa bisa masuk ada ini nih? Oh kecil? Kenapa Kenapa panjang? lu mau masuk? Lu nanya panjang, lu nanya panjang, lu nanya gue nih. Apa ya? Kenapa lu mau aja nih? Kenapa gua mau gitu? Iya. Kenapa lu mau? Nah, Gue pengen beda aja. Yang satu band, maksudnya gini. Gue juga punya band sendiri kan. Widi. Iya. Emang iya? Emang iya? Pegang gitar. Oh masih iya. Main gitar. Terus satu lagi ada vokal, tuning skill. Iya, boleh program bisa Ya udah. kan? Satu lagi ini besi mati, ya udah gue megang bass. Tuh. Kok megang bass? Iya. Tapi ada sama gitar, apa bedanya? Dan gitarnya beda, walaupun satu beda. Sama. Sama sebenarnya. Beda Sama. speed doang. Beda ini aja. Tuh ya udah, gue bilang konsepnya mau gimana? Kayak Sapo gini-gini. Ya udah, coba aja dulu gitu. Terus setelah coba, Enak. Latihan udah berapa kali kayak gitu. udah banyak, udah banyak lah. Ya jujur sih kita udah latihan mungkin lebih dari 5 kali ya. Baru kemarin ya kita sambil iseng sambil di live record. Ya, Kita ada juga belum track. kata juga. Ya Oke, balik lagi ke mereka karena awalnya megang kita juga kartel. Jadi balik lagi ke kartel lah yang buat megang kita lagi nanti. Dari segi audionya. Audio betul. Kita udah nggak ngeraguin lagi lah kalau kartel itu. Udah berapa lagu yang disiapin? Saat ini Iya. jalan Dengan formasi yang sekarang ya Sekarang. jalan 3, Tambahan 2 kan ya? tambahan 3, 3 ya? Doyo, Erin, Fajar. Iya dari pelajar iya. Yang bikin nanti kedepannya nanti setelah udah ada formasi baru nih mau ngapain lagi? Iya jadi formasi yang keberapa nih? Ini proses ketiga. Ketiga. Berarti baru kan? Iya, ketiga. Tahun 2023. 2024. 24 ya? Iya. Ini ngapain lagi? Lembaran baru. Lembaran baru yang pasti target kita full album ya tahun ini. Amin. Full album. Nah biar gimana pun juga
meskipun kita sudah tidak se-energik dulu gitu ya. Iya. Cuman kalau kita ada karya yang bisa kita Tumpahin. ya ada suatu hal yang kita bisa banggakan dari hasil ngeband. Iya sih, makanya kalau gue mikir tuh kadang-kadang tuh harus punya karya abadi ya. Betul. Itu bagaimana kalian menyikapinya? Band-band mereka bawain bukan lagu sendiri tapi lagu orang tapi tetap Menyikapinya, ya balik lagi ke masalah keberuntungan ya kalau menurut gue ya. Balik lagi masalah keberuntungan ya. Ditambah background juga sih, background mereka. Bisa jadi. Dan juga hardware juga mendukung ya. Kalau misalnya lu punya gear yang bagus, lu bisa gampang dikenal. Notabene ya mungkin lu bisa, oh band ini bisa dibilang mahal. Meskipun lu cuma cover lagu orang gitu kan. Tapi ya nggak ada pembeda sih, bedanya itu ya mungkin banyak orang bilang lebih susah ngulik lagu orang daripada bikin lagu sendiri. Ya itu menurut lu gitu kan. Menurut kita bukannya kita nggak bisa bawain lagu orang. Kita kalau lagi latihan, kalau lagi buat Uling Down juga kita bawain lagu orang kok. Iya dong, nggak buat Uling Down, iya pemanis kok. Dan bukan lagu metal loh. Ya, intermezzo. ya. Pasti gitu kan. Ya kita bawain band-band yang lain lah. Nah, tapi untuk di zaman yang udah duluan nih kalian cuma nanggepinnya gimana sih? Kan udah modernisasi kan. Tadi kan bilang nggak terlalu gini lah dengan modernisasi. Nah, sekarang di zaman udah beda nih. Gimana nanggepinnya kalian nih? Dengan yang musik dari old school dengan tapi udah berkembangnya udah lumayan nih. Perkembangannya nih banyak band-band bertaburan. Gue kadang-kadang bukannya ini ya, beda nih, gue harus cari-cari nih yang mana yang memang oke dari aransemen, dari lagu, dari semuanya gitu. Itu gimana sih kalian menyikapinya untuk zaman yang sekarang kan gitu? Dari gua sih simple ya guys. Kita nggak butuh tanggapan audiens, kita nggak butuh pengakuan dari audiens materi seperti apa. Kita cukup konsisten, kita cukup eksis di jalur kita cukup bisa memberikan kontribusi khususnya buat hobi kita sendiri, bukan hobi orang lain. Yang menjadikan pembeda itu adalah yang penting kita masih eksis itu aja. Dan kita masih ada. Kita masih ada kok. Konsisten melayakan eksistensi. Betul. Ya, betul. Kita konsisten kok kita main death metal, kita konsisten. Oke lah. Dari sekian banyak band lagi-lagi kepentok masalah timing, kesibukan masing-masing gitu kan. Ya itu bisa kita sikapi gitu kan. Kita ini udah ada yang berkeluarga, ada yang punya anak gitu kan, ada yang udah sibuknya kayak gimana. Ya itu bisa jadi pembeda kita. Dengan kesibukan kita sehari-hari ya kita bisa cari waktu yang pas kita buat sama-sama latihan, ngumpul, manggung. Itu kita masih bisa kok. Cari timing yang pas. Ya. Timing pas gimana aja? Iya, waktu yang pas gitu. Misalnya Timing untuk remote? Enggak. Kayak misalnya buat ngumpul, briefing gitu ya, latihan gitu. Iyalah ada. Latihan gimana? Via Zoom. Belum via Zoom. Kayak COVID. Kalau mau ya mobil gitu, jangan Iya. Iya lah. Kayak zaman COVID gitu. Intinya mah kekeluargaan aja sih. keluarga. Komunikasi, ya kan? Komunikasi via Zoom atau via Ya. laptop. Bro, ya kan? Walaupun ada yang satu ngeselin aja sih. Oh, ngeselin. Wah, berarti ada yang ngeselin dong. Enggak, Siapa lucu jalan? aja sih. Siapa jalan? Lucu. Ngeselin. Gua juga kadang ngeselin. Emang lo kadang-kadang. Tapi kan ini di tahun ini kan gue lihat tuh lo udah banyak nih bertaburan di mana-mana, entah konser, entah festival. Ada nggak animonya dari atau memang ada rasanya kalian tuh pengen menonjolkan diri? Kadang gue lihat ada band yang memang ingin menonjolkan diri tanpa ada karyanya, dia ingin merasa dikenal, terkenal gitu. Gimana sih itu anggapannya untuk menyikapi? Ada misalnya ada ketemu band yang memang seperti itu, entah dia metal, entah dia apa, dia begitu. Dari kalian tuh gimana tuh? Apakah memang kalian bisa menghancurkan atau memang menyikapinya dengan yang santai tapi pas? Kalau kayak gitu, menurut gua pribadi sih, ini pribadi. What the hell, bodo amat, mereka terserah versi mereka itu mah. Ngapain juga kita sibukin urusan mereka, kalau emang misalkan mereka cari remote, terserah. Masalah gitu kan. Kita tetap seperti ini, tapi kita juga, gua udah ngomong si Benjol menawarkan.
ini belum ke yang baru ini. Ntar kita mau manggung dulu atau album dulu? Ini sulit sebenarnya. Oh bukan gitu, pertanyaan salah lo. Gimana? Lu mau uber panggung atau lu mau uber fisik? Oh iya, kayak gitulah, like that lah. Ini nggak sulit sebenarnya. Sebenarnya kan sulit banget gitu kan. Cuman gue punya pemikiran, gue bilang mendingan kita cari panggung. Karena kita kan baru nih dengan new konsep, dengan new player juga kan. Ada di kamar juga masuk Fajar. Iya, new packaging lah. Ya, new package gitu kan. Nah, mendingan kita manggung dulu biar kita dikenal yang baru kita ini seperti ini dengan konsep musik yang seperti ini. Tapi bukan berarti kita mau manggung tapi kita ninggalin album ini enggak. Tetap manggung, kita produksi lagu lagi dengan yang new konsep ini, persiapan buat album terus jalan di belakang. Gitu. Itu kita pembahasan kita berdua sebenarnya. Tapi itu ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk ngomongin band ada yang tadi lu bilang gitu, gue sih ikut patah aja. Nah, kalau kita batin dan segala macam. Karena gue juga ngelakuin kadang-kadang band ada yang kayak gitu juga. Ada. Yang terbatin ada. Males gitu kan, kepikiran aja ya. Gue pikir ini zaman udah berubah kali apa band yang begini. Gue mikir lebih memang bagaimana lu punya karyanya aja. Iya betul. Tapi memang simpel tapi bisa berabadi lah. Ya. Apalagi kayak misalnya kayak metal, Suffocation lah atau Napalm Death, dan memang turun temurun enak gitu ya. Contoh simpelnya ya Nirvana aja lah, kalau sampai itu juga masih ada kan. Betul. Lagunya ada dan memang yang lagi sedikit memang nuliskannya itu masalah royaltinya gimana? Iya betul. Ya, nah itu pelajaran buat kalian gimana tuh? Mengejar atau memang menilai dari segi itu tuh? Kan sekarang digital tuh, udah raja ini ada sebabnya raja TikTok sekarang. Ya. Apa itu? Tahu TikTok. Itu bandnya dia saking famous aja dibaca kok ini. Saking famous tuh. Karena kan dulu kan memang fisik ya, sekarang kan beda ya. Digital. Lebih ke digital. Itu gimana tuh pelajaran aja? Karena ini yang lebih paham gitu, gue nggak tahu. Ya, karena kalau media sosial padat banget lah. Enggak sih, sebenarnya kalau ini apa ya? Mau nggak mau sih ngikutin ini sih era sekarang gitu, ya kan? Ngikutin apa nih dalam bentuk kayak gimana? Misalnya kayak apa? Besi Mati nih, manggung nih, ya kan? Kan nggak mungkin dong bentuk video itu cuma disimpan aja di handphone, bener nggak? Terus kita diupload kemana gitu? Kalau ada misalkan kayak lagi lagi booming kayak TikTok gitu, kenapa nggak kita upload? Berarti gitu kan, gitu supaya kita lebih dikenal lagi. Kalau bicara teknologi, modernisasi, kita bakal flow aja ngikutin aja tapi kalau sebenarnya. idealisme di musik sih, alhamdulillah sih kita tetap kesana. Tapi di Google udah beri Google Besi Mati gede Udah ada. Udah ada. Tapi kalau nggak salah. Itu kalau gitu gimana? Gue juga nggak tahu algoritmanya. Mungkin waktu itu banyak yang nyari sebenarnya orang mau jual besi kali gitu. besi mati gitu. Keluar orang. Nah itu kan apa sedikit memang ada masalah emang atau gimana ya? Karena kan harus dikunci ya. Kalau dari Google tuh harus dikunci nama bandnya memang di tag. Kalau yang gue pelajari tuh di tag ada sarangnya, jadi supaya ada beberapa artikel atau beberapa link itu yang nomor dua. Gimana? Kalau yang gue tahu sih, kalau yang kayak gitu itu biasanya pakai AdSense. Jadi kita nge-hire orang untuk setiap kali kita nyari itu apa, langsung nomor duluan itunya. Ada kepikiran nggak gitu? Enggak sih. Enggak sih. Saat ini mungkin belum. Saat ini enggak. Mungkin karena rilisan fisik kita belum ada, mungkin ya udahlah. Mungkin itu By nanti searching mungkin aja. planningnya kalian ya. Itu ada planning ke depan sih. Tapi yang pasti kita mau rilisan fisik dulu ya. Album pasti, fisik pasti. Dan yang pastinya kita bakalan upload juga ke beberapa platform. Pasti bakal kita upload karena kita juga nggak mau ketinggalan era digitalisasi gini kan. Iya, Kita harus mengikuti zaman juga. Kalau kita tetap idealis di tentang rilisan, ya udah lu stok gitu kita bisa survei lah dari beberapa orang gitu ya, teman-teman kita tanya masih punya nggak sih CD player gitu, mungkin juga cuma beberapa yang masih punya gitu loh ya kan. Dan itu sudah dari pajangan. Betul, dan kita harus ngikutin era itu. Kita rilisan fisik harus ada gitu, harus ada bukti loh ini eksistensi. Iya. Gitu kan. berarti jasa. Betul, dan akhirnya kita bisa upload di platform-platform media sosial.
Atau mungkin ya kalau sekarang ini kan banyak lah ya Spotify, Juke, Apple Music, YouTube. YouTube. Itu bisa lah, kita ngikutin tetap zaman. Cuma kalau di musik tetap idealis. Kita tetap di jalur death metal. Tantangannya nggak ada. Tantangannya nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Nahan emosi. Nah itu tuh. Oh kalau ngomongin itu ya, Emosi mulu ya kan. Kalau tetap mainnya. ya benar gila sih, susah. Sulit gimana dong? Itu challenge sih menurut gua. Betul. Dan Erin dan Fajar yang biasa main death metal ngebut, Iya kan? Iya. gitu. Yang akhirnya ya gua sama Arab harus menerima bahwasanya musik kita harus kita turunkan temponya. Iya. Terakhir kali kita manggung bertiga tahun lalu di Kuningan Under, itu kita bertiga masih dengan konsep yang musiknya masih ngebut lah. Ya dari situ pulang habis manggung di Kuningan itu ya kita langsung bilang ya udah matangin konsep kita. Kenapa? Ya kita udah nggak se-powerful dulu lah. Kita harus ada. Itu belum ada bass ya. Belum ada bass. Iya. Berarti nanti ini kedepannya atau dalam waktu dekat mau ngapain lagi nih? Si mati dengan bom mati sekarang. Dalam waktu dekat kita fokusin dulu di materi. Ya. Udah kumpul berapa? Baru kumpul yang fix baru satu, jujur aja. Fix baru satu. Yang baru digarap ini yang kedua. Karena konsep baru. Tiga. Kita benar-benar orang baru yang kalau dulu gampang banget. Meskipun Arab, meskipun si Dede atau Doyok, semuanya dari gua bisa. Gua bikin aransemen, gua tinggal ngomong ke si Arab, kayak gini Arab. Jadi, kalau sekarang lebih ter-challenge lagi tantangannya. Empat kepala yang harus kita gabungin. Gitar, bass, drum. Jadi kita bareng-bareng. Tetap konsep dari gua. Gua nggak mau lagi terulang melenceng ke beda alam gitu. Bukan beda alam. Jadi tetap konsep dari gua. Teman-teman ini yang ngebantu jadi equalizernya gua lah. Nah, tunggu aja tuh ntar habis mati beda alam. Tunggu tanggal mainnya. Beda alam. Thank you guys.